warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi bab 16, yaitu tentang buku besar dan sistem pelaporan. Yang beranggotakan Angelina Nuke NPM 077, Meda Valentina NPM 089, Konita Yulistiana NPM 099, dan Muhammad Ari NPM 118. Buku besar dan sistem pelaporan memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber seperti sistem akuntansi, bendahara, departemen anggaran, dan controller. Selanjutnya ada proses. Database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Selanjutnya ada ancaman. Secara umum terdapat masalah di seluruh siklus buku besar dan pelaporannya. Ancaman utama adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Ancaman umum kedua dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Ancaman umum ketiga dalam siklus buku besar umum dan pelaporan berkaitan dengan hilangnya penghancuran dan indur. Selanjutnya, memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari dua: memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, subsistem akuntansi. Pada subsistem ini membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah sistem berbagai sila penyesuaian. Proses jurnal penyelesaian asli berasal dari kantor kontrolir. Setelah transaksi saldo awal disiapkan, jurnal penyelesaian dibagi dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. Yang pertama, akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Kemudian, penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum kerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Kemudian ada estimasi, yaitu entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Kemudian, evaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima ada koreksi, yaitu entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Entry jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi dan tidak akurat adalah ancaman yang perlu diatasi, karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang keliru. Untuk mengurangi risiko input yang keliru, menjalankan integritas pemrosesan entry data. Untuk mencegah ancaman entry jurnal keliru oleh bendahara juga harus diterapkan terhadap entry jurnal penyelesaian yang dibuat oleh kontrolir. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan.
Kita sekarang akan membahas perkembangan regulasi dan teknologi terbaru yang penting yang cenderung mempengaruhi proses persiapan laporan keuangan secara signifikan. Itu perubahan selanjutnya yang diajukan dari US GAAP ke IFRS dan mewajibkan untuk menggunakan XBRL ketika mengirimkan laporan ke SEC. Transisi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data yang efektif terus digalakkan, SEC mempertahankan bahwa ia berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika beralih dari GAAP ke IFRS sebagai dasar AS untuk menyiapkan laporan keuangan. Perusahaan dapat mulai merencanakan transisi sekarang karena hal ini cenderung mensyaratkan perubahan yang luas terhadap sistem buku besar dan pelaporannya. Kemudian merevolusi proses pelaporan XBRL. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. SEC mewajibkan perusahaan publik Amerika Serikat untuk menggunakan XBRL ketika mengirimkan pengajuan mereka. Tanpa XBRL, dokumen elektronik terlepas dari formatnya secara esensial, hanya versi digital dari laporan kertas. Kemudian, taksonomi adalah sekumpulan file yang mendefinisikan berbagai elemen dan hubungan di antara mereka. Salah satu bagian dari taksonomi disebut skema, yang merupakan file yang berisi definisi dari setiap elemen yang dapat muncul dalam dokumen instan. Beberapa atribut dasar yang digunakan untuk mendefinisikan setiap elemen. Yang pertama, nama pengenal unik yang digunakan oleh perangkat lunak. Yang kedua, deskripsi yang dapat digunakan untuk menafsirkan elemen dengan benar. Yang ketiga, jenis data elemen dan jenis Helens normal elemen atau debit, kredit. Yang terakhir, jenis periode elemen. Kemudian ada manfaat XBRL. Manfaat XBRL tidak terbatas pada penggunaannya untuk pelaporan eksternal. Pelaporan internal juga akan menguntungkan karena data dapat diekspor dari sistem ERP dasar dalam format yang dapat diimpor langsung oleh manajer ke berbagai aplikasi, menghemat waktu, dan menghilangkan kesalahan yang timbul karena harus memasukkan kembali data secara manual. Selanjutnya ada peran akuntan. Akuntan dapat dan harus memainkan peran utama dalam semua fase pembuatan laporan XBRL, dimulai dengan pemilihan taksonomi yang sesuai. Untuk memastikan komparabilitas di seluruh laporan XBRL yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda, taksonomi standar telah dikembangkan untuk baik negara dan industri yang berbeda. Akuntan menggunakan pengetahuan mereka tentang praktik bisnis organisasi ditambah prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling sesuai dengan organisasi. Mereka kemudian memetakan setiap item data dalam sistem akuntansi organisasi ke elemen yang sesuai dalam taksonomi. Namun, taksonomi standar tidak dapat mencakup setiap situasi yang memungkinkan. Terkadang, suatu organisasi perlu mencatat informasi keuangan dengan cara atau tingkat detail yang berbeda untuk mencerminkan cara uniknya dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian, antara lain pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Dan yang kedua, pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah masalah potensial lainnya yang melibatkan entry jurnal oleh manajemen tingkat atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi terlalu melebih-lebihkan pendapatan atau mengecilkan kewajiban. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab menghasilkan laporan manajerial. Kegiatan terakhir dalam buku besar dan sistem pelaporan adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial, termasuk anggaran. Yang pertama, proses. Sistem ERP dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Dan yang kedua, ada ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias atau salah. Pada tahap pengevaluasian, tanggung jawab akuntansi dan penganggaran fleksibel juga diterapkan. Untuk mengevaluasi kinerja dengan benar, laporan harus menyoroti hasil yang dapat langsung dikendalikan oleh orang atau unit yang dievaluasi. Akuntansi pertanggungjawaban melakukan ini dengan menghasilkan satu set laporan terkait yang memecah kinerja organisasi secara keseluruhan oleh subunit tertentu yang paling langsung dapat mengontrol aktivitas tersebut.
Lalu lanjutan traits and control yang berikutnya ada 2, yaitu the balance scorecard dan prinsip-prinsip desain grafik yang benar. The balance scorecard sendiri adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi kinerja organisasi. Kartu skor berimbang atau balance scorecard berisi ukuran-ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran. Bagian keuangan berisi indikator tertinggal dari kinerja masa lalu, sedangkan 3 bagian lainnya memberikan indikator penuntun tentang kemungkinan kinerja keuangan di masa depan. Untuk setiap dimensi, kartu scorecard seimbang atau balance scorecard menunjukkan tujuan organisasi dan ukuran spesifik yang mencerminkan kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Akuntan dan profesional sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan kartu skor berimbang. Dan peran manajemen puncak sendiri adalah untuk menentukan tujuan yang akan dikejar di setiap dimensi. Akuntan dan profesional sistem informasi kemudian dapat membantu manajemen memilih ukuran yang paling tepat untuk melacak pencapaian tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada prinsip-prinsip desain grafik yang benar. Grafik yang dirancang dengan baik memudahkan untuk mengidentifikasi dan memahami tren dan hubungan. Grafik tidak hanya mudah dibaca, tetapi juga harus mengarah pada interpretasi yang akurat dari data yang mendasarinya. Lalu ada 2 prinsip berikut ini yang penting untuk mendesain diagram batang data keuangan dengan benar, sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat. Yang pertama ada mulailah sumbu vertikal dari 0. Caranya memastikannya bahwa besaran perubahan yang digambarkan dalam data secara akurat mencerminkan perubahan aktual dalam data. Lalu yang kedua, untuk grafik yang menggambarkan data deret waktu, urutkan sumbu X secara kronologis dari kiri ke kanan. Bila melanggar prinsip ini dapat menyebabkan pemirsa membentuk kesan awal yang keliru tentang sifat perubahan dalam data. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.